Jadi secara mursyid hakikat masih sampai 100 gak apa-apa, tapi secara mursyid thariqah setahu saya itu nggak boleh karena tidak ada matahari kembar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, sebelumnya saya ingin bertanya, bolehkah kita berguru atau bermursyid lebih dari satu? Mohon penjelasannya Gus, dan saya ucapkan terima kasih. Bolehkah kita bermursyid lebih dari satu mursyid? Niki kalau saya jawab, setahu saya di dunia thariqah tidak boleh, karena tidak ada matahari kembar, nggak boleh. Tapi kalau pertanyaan ini kami jawab dari dunia hakikat kemakrifat, tidak hanya boleh tapi dianjurkan. Bagaimana? Tabrakan enggak? Tabrakan boten? Tabrakan. Boso kula slidiki. Boso itu apa? Ketika ku selidiki, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, ndak. Saya hanya bermaksud mengkritik dengan membangun supaya Anda masuk dalam muraqabah sampai ke musyahadah. Mohon maaf ya terhadap panjenengan yang merasa jadi mursyid di dunia thariqah. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk membatalkan makalah panjenengan, ndak, tapi saya bermaksud untuk mengkritik bagi oknum supaya naik ke muraqabah sehingga bisa ke musyahadah. Hanya itu maksud saya. Begini, taruh saja saya adalah mursyid thariqah, anggap aja ya, anggap aja. Ini setahu saya selama berpuluh tahun. Taruh saja saya sebagai mursyid sang pembimbing jenengan. Pastilah kau ku kasih wirid-wirid, pastilah kau akan kuwajibkan untuk berzikir. Ada kalanya jenengan saya perintahkan berzikir 10 ribu dalam sir, ada 12.000, bahkan bermacam-macam. Yang maksud dan tujuan saya supaya hatimu itu dengan mudah untuk ingat pada Allah. Tidak akanlah ku gelar, ku ceritakan, ku berikan satu keterangan terkait masalah apa perjalananmu ketika saat suluk nuju wusul, ndak. Udah lakononoi. Taruh saya adalah guru mursyid di thariqah fakot. Pasti saya mengatakan, kalau kau sudah beat saya, batal kau. Kalau cari mursyid lain, nggak boleh. Harus tetap menjadi
pengikutku. Harus. Bahkan saya dengan berani memberikan weden-wedenan. Ngerti weden-wedenan? Menakut-nakuti sampean. Entah saya takuti urusan keluargamu murat marit lah, bisnismu hancur lah, banyak yang kukatakan di situ supaya panjenengan itu tidak ganti mursid. Nggak boleh memang di thariqah. Ada maksud lain di belakang keterangan tidak ada matahari kembar? Ada, Pak. Ada maksud lain, saya pingin tahu. Nggih? Oke. Taruh saja saya mursid yang belum makrifat. Taruh saja di situ. Tapi setiap saat dan waktu saya tidak meninggalkan zikir, dan saya belum diberikan Allah adzikru bisiril asror. Wis, katakan saya seperti itu. Ya. Lah. Apa yang ku maksud itu, Anda tidak boleh untuk keluar dari ajaraku, thariqahku semata-mata karena aku takut kehilangan dirimu. Paham? Apalagi dirimu orang kaya, apalagi diriku ada sesuatu yang ingin saya cocok pada dirimu. Jangan kau keluar. Nggak ada matahari kembar. Itu saya. Contoh ya, saya ya. Saya tidak bicara terhadap yang lainnya, enggak. Saya belum membawa wasiat atau wahyu dzikir sirul asror. Pertama, dengan begitu otomatis saya belum makrifat pada Allah. Saya sudah berani bikin bor. Tahu bor? Bor ini gitu. Bor itu pengumuman thariqahku, wis tak jenengno thariqahku, thariqah kabliyah. Kabeliyah. Iki kabel gini, kabeliyah. Iku thariqahku, kan betul enten thariqah kabeliyah. Iki contoh thariqahku kabeliyah. Lah, taruh saja saya belum sampai ke musyahadah. Apa yang kutitahkan terhadap dirimu untuk berwirid, untuk berzikir, aku yakin jenengan tidak akan pernah bisa sampai ke musyahadah. Apa mungkin saya buta bisa menuntun orang buta menuju satu tujuan? Gak mungkin, dulur. Gak akan terjadi itu. Gak akan terjadi. Sing iya mesti gegeran. Sing wuta nuntun wuta. Jare sing nuntun kene lho sing bener. Dari sing dituntun prasaku sing kuno sing ben agret. Padu oyo-oyoan wis. Ini kritikan saya terhadap saya supaya tidak seperti itu. Selama saya itu masih belum sampai di titik makrifat Allah, selama itu saya masih menjadikan selain Allah itu aghyar. Wis, iku rumus. Tapi ojo kondo-kondo. Ya. Saya takut kehilangan kau sebagai pengikut saya. Kadang-kadang nek wayah rutinan kok gak teko takbel. Ndang teko. Tapi ojo teko tok, ya nggawa bungkusan gula kopi, iku kula. Jadi condongnya hati saya, oleh karena ruh saya belum sampai ke musyahadah, maka condongnya hati saya pasti urusan dunia.
baik urusan dunia di muhadharah ataupun di mukasyafah. Contoh di mukasyafah, jenengan iki saya ini penuh karomah, sampean tak panggil namanya Thariqah Kabeliyah, mursite Kelason. Menenang di zaman anu yi Mbah kula minjing ajenge mangkat nang Solo. Acara apa? Ngantenan. Wis meni melu aku ya. Mboten saged Mbah, kula niki sampun sebagai panitia rombongan mosok mboten ngikuti budal engko dilokne wong. Iki bahasa halus. Meni melok aku. Jam pira sih kuwi budal? Jam 09.00. Wis. Jenengan ikut aku jam 8. Sampai jam pinten, Mbah? Ya sembuh sak muli-muliye. Lah kula mengke ya napa dilokno? Wis tak gelem apa ora? Iki halus. Insyaallah Mbah benjing kula pikiri. Ngoten. Wis. Apa yang terjadi? Jenengan merasa menjadi panitia rombongan, manakala tidak berangkat mesti dilokne wong. Nggih mboten? Sampeyan paksakan diri untuk ikut. Apa yang terjadi? Lewat karomah yang kubawa, jenengan tidak peka. Akhirnya terjadilah musibah, montor mungguling nok nggone sadurunge Solo nang Madiun. Toli lho ya, bane mbledos makduar, mbledos iku gak situk tok, papat bareng kabeh. Duar. Jenenge playune iku mang mohon maaf. Kalau ditol kan mobil kan mesti kecepatan cepat apa Bu? Ngelundung-ngelundung, akhirnya terjadilah banyak yang mati kecuali jenengan. Tapi jenengan perot, ngerti perot? Wis penceng kabeh. Terus ngen-ngen. Suatu saat moroten kula, Mbah mohon maaf, kula mboten nganut jenengan, kula perot ngene. Wis pincang kabeh. Lah iya ta. Kuwi ngapa? Wis tak weling, ojo budal, tapi gak ngenekno. Iki yang terjadi. Iku secara kinayah. Ada yang secara terang-terangan Bapak Ibu. Contoh mursid Kelason. Kuwi nanti jam 09.00. Anu Mbah kula ajeng teng Solo. Wis gak usah melok. Ya. Engkok jam segini des kecelakaan kuwi. Nyonyor kabeh engko. Ngono. Jenengan tetap bersikukuh karena ketua rombongan panitia tetap berangkat. Tak takoki, terjadi tenan, akhirnya jenengan gak wedi sendika dawuh ambek mursid Kelason. Mesti wedi sampean. Pertanyaannya di situ, apakah ini yang disebut wong sing makrifat terhadap Allah? No. Makanya anakku sing cilik iku no, tak wenehi lapis sing ana anune no, mboten purun. Tak wenehi kerupuk no. Tapi nek diwenehi nika lho apa jenenge panganan sing duduk panganane wong wong gede, bubur yes ngoten. Duh kok iso ngomong yes ngomong no iku mang. Ya, mohon maaf. Bukan itu yang dimaksud waliullah, bukan. Tapi masyarakat umum khususnya jenengan pasti akan takut. Apalagi semua buku catatanmu dibaca oleh beliau. Kau pasti tunduk. Apapun yang muncul dari cocote Kelason mesti kok turuti. Gak kadek diomongi. Kuwi montormu piro? Kalih Mbah. Sing paling apik Alphard. Nisari Alphard Pajero. Nisari Pajero tak kekno anak-anakku. Wis.
kuwi muridku apa dudu? Injih Mbah. Wong sampean sukses iku sebabnya tak wenehi dalan akhirnya sukses. Pabrikmu iku mang asalnya itu melakoni ketemu boso tak dukung dengan karomah akhirnya lari ini cepat omset tinggi wis alpatmu dengan kini aku yakin jenengan gak pernah nolak ayo mergai sampen wedi kualat he tak kandani yo rungokno kupingmu selain daripada Allah ya selain daripada Allah jangan percaya kau bila mana terjadi ya wis rasakno gak ngono tah tapi bila mana imanmu itu datang Allah aku yakin tidak akan hal itu terjadi apa mungkin wong tua iku mang tega ayo gak tega wong tua umpama tega larani ra tega patine paham maksud kula siapa sih orang dekat sampean anak itu sebagai kekasih sampean apalagi anak itu selalu patuh taat terhadap jenengan tidak mungkin Anda akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang sifatnya adalah menyesatkan nggak mungkin pasti akan mendidik apakah mendidik mandiri apakah mendidik jenengan kali kula niki patuh dengan hukum-hukum yang ada di dunia itu pasti orang tua begitulah Allah mendidik kita disiplin untuk selalu kembali kepada Allah disiplin selalu jadi kesimpulannya di dalam mursyid secara hakikat itu malah diperintahkan untuk bermursyid banyak mursyid. Mengapa demikian? Karena beliau-beliau itu tidak akan pernah takut kehilangan pengikut dengan prinsip dan rumus manakala mobilku itu penuh orang 100 saya bawa bagaimana mungkin tidak enak manakala pengikut penumpangnya 1 gindil ayo abot pundi abot yang 100 penumpang jenengan punya mobil ditumpai penumpang katakanlah 12 orang kapasitasnya sampai sebagai supirnya penak endi enak mana Anda membawa tanggungan itu cukup 1 orang jawaban pasti kau menjawab enak 1 orang ahli syuhud itu Pak walaupun sukanya itu enggak ingin diikuti tapi kalau Allah meletakkan sifat tablek fatonah amanah sidik nggak bisa lari dari kenyataan nggak bisa tapi andai kata boleh ada pilihan beliau bisa punya pilihan dijawab apa jawabannya penak kak duwe pengi itulah mursyid hakikat makrifat sebetulnya tapi bukan berarti tatkala Allah memaksakan diri untuk dijadikan sebagai imam dan pengikutnya itu bertambah bukan berarti dia khianat ada pernah terjadi khianat Pak apa yang terjadi gak usah pada diri kita langsung terhadap utusannya Nabi Yunus bagaimana beliau ketika masuk di dalam kaumnya dengan membawa ajaran Allah dan kaumnya tidak hanya menolak tapi mencaci ajaran Yunus bagaimana Yunus berkata udah tak tinggal kiwai percuma saya masuk di dalam satu kaum itu menolak akhirnya dia tinggalkan itu kaum dia naiklah satu kapal untuk menyeberangi samudra pindah kaum lagi harapan dia
mencari kaum yang mau menerima ajaran beliau. Apa yang terjadi? Allah kasih takdir, Allah kasih acara di tengah samudra gelombang itu besar. Akhirnya Bapak Nahkoda menyimpulkan harus ada yang dikeluarkan karena kapal terlalu banyak beban. Kalau tidak akan jelungup kabeh, matek kabeh. Mending salah siji dibuang. Apa yang terjadi dengan kesepakatan dipres, ya, dipres bahasa Indonesia ya Pak, dilutri, muncullah sampai 3 kali Nabi Yunus karena dia meninggalkan hal itu. Bapak Ibu, sejauh mana beratnya satu perkara manakala itu kita berikan pada Allah, kita serahkan pada Allah, tidak akan menjadi berat. Begitu banyak hutangmu, tanggunganmu, bahasa Jawa sampak sakulu, ya. Aku sadar Anda itu banyak utang. Saya tidak tahu, tapi melihat raut wajahmu itu orang yang banyak hutang. Tapi ketahuilah, manakala persoalan itu kau serahkan pada Allah, ringanlah dirimu. Arif, ringankanlah dirimu. Arif nafsaka, ringankanlah urusanmu. Minat tadbir, yang merasa ngatur-ngatur kau. Artinya udah serahkan Allah. Urusan bang titil moro ning omah, ya dihadapi. Jawaban, Mas belum ada, Pak belum ada. Urusan muring-muring di sia dia itu sudah wajarnya dirungokke ae. Rungokke. Engko nek wis gak betah. Nek gak wis betah, kuping sampai nek wis gak betah sebab cacian macem-macem. Udah nggawa klewang. Nggawa tok tapi ngono lho. Ojo dibabitno, nggawa klewang. Dia akan menyimpulkan ketakutan mau diklewang. Utawa klewangi sampean selempitno nang nggone gedhek. Sampean tingali niku lho, apa iku? Ngono tok ae. Ngoten, gak usah sampean cekel, sampean dendeni, kena pasal sampean. Nggawa tok iku kena sampean. Nggawa situk lho ya. Nek nggawa sak karung gak kena. Yo nggih, sampean lihat, sampean malam hari nang jalan bawa celurit 1, sengkelit ning gini, ada operasi, kena undang-undang sampean, kena pasal. Tapi sampean yang nggo sak karung tidak. Loh, napa? Karena ini alasan arepe didol. Ngono lha iku. Pasal enggak bisa. Makane nek tawuran ya ngono. Celurite dadekno siji sak karung. Hati engko nek takon nek mau apa? Mau ku jual. Ngono. Di situ. Wis. Oh, tutuk endi, Mang? Tutuk mursyid. Nah, tutuk mursyid ya. Jadi aku yakin mursyid yang sudah makrifat Allah tidak akan mungkin mengatakan jangan kau lari dari mursyid aku. Enggak. Silahkan mencari mursyid yang lain. Cuman di situ pasti akan carilah mursyid yang sudah sampai makrifat pada Allah. Gak mungkin dikongkon golek mursyid sing gak makrifat. Gak mungkin. Karena beliau bukan berarti carinya mursyid satu terhadap yang lain akan meninggalkan mursyid yang satu. Enggak, kalau sudah sama-sama di makrifat Allah. Wong enggak ikhlason mursyid sik mumet nang nggone mukasyafah. Ya tak ajari mukasyafah, mulih-mulih sampai dukun. Iya, mulih-mulih sampai dukun. Ngajarno kasyafku no dunia karomah atau ilmu hikmah. Ya, akhirnya kau jadikan sebagai alat untuk ma'isyatu dunia, mencari kebutuhan dunia. Ya muterai ning kuno. Akhirnya sayalah mursyid yang mengatakan tidak boleh Anda itu mencari mursyid lagi, sebab nggak ada matahari
kembar, padahal mursid kathah mboten? Kathah. Nek iso iku mursid iku aku tok ae, klason. Karep kula iku seperti itu. Artinya, wahai kaum murid-murid yang mengikuti thariqah selain thariqahku. Thariqahku adalah thariqah qabliyah. Ya. Masuklah di dalam qabliyah, ngoten. Udah, karep kula iku ngoten. Aku yakin diriku pasti akan senang bermegah-megahan dengan pengikut bertambah banyak, kok ribuan Pak, ratusan ribu, bahkan miliaran. Uning kono ono iki wasa. Akhirnya saya bikinlah satu khalifah. Aku repot dengan urusan kemewahan duniawi ya. Udah, sampai gak iso melihat aku. Kalau aku itu selalu bercinta kasih dengan al-aghyar. Wis. Oleh sebab itu son rungokno kupingmu, sadaro dengan makalah yang akan ku sampaikan. Apa? Terimalah ajaran dinul haq. Klason dalam awakmu mursid, pengikutmu miliaran injih. Iki sing ngelingno iku tukang rosokan. Trimon ajaran dinul haq Rasulullah iki. Trimon son yang namanya tauhid la ilaha illa anta, di dalamnya tersirat zikir sirul asrar. Jikalau kau tidak menerima son, kau terus seperti itu. Ingat son, bukaan anggone surat yang mengatakan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampak bongko son raimu kok atimu iku tetep sik nyembah berhala, sik tetep awakmu iki mang berkasih mesra, ruhmu ambek kesenangan dunia. Akhirnya apa Pak? Ketika aku misali sadar dengan peringatan tukang apa mang? Tukang rosokan tak jadikan sebagai guru kula. Akhirnya saya minta bimbingan terhadap beliau untuk melakukan hal itu. Akhirnya dibimbinglah saya terhadapnya. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti Imam Ghazali. Beliau mewah, apapun urusan duniawiyah. Lah setelah itu kesadaran muncul dalam dirinya untuk khalwat, untuk menemui Allah. Akhirnya ketika sudah sampai di situ di musyahadah, bagi dia masuk dalam satu makalah mengatakan dunia tidak menjadi arti bagiku. Mewahnya dunia yang kubawa ini tidak menjadikan arti bagiku manakala aku sudah sampai pada Allah. Akhirnya status rektor Universitas Kairo Mesir ya, Kairo Mesir itu beliau tinggalkan. Fasilitas semua apapun yang berkenaan dengan rektor itu dia tinggalkan. Akhirnya apa? Nggawa bagu mlaku-mlaku kaya wong gendeng. Ketemulah ayat ditulis sak kebet, namanya mushaf. Sak robek mushaf dilebokno karung. Ketemu ayat, oh banyu kok ya miline menisor, kok gelombang-gelombang, ditulis dilebokno jero. Ketemulah yang namanya mohon maaf laler ngombe nang asbak nang gone mangsi, ditulis lebokno kene. Wis basa wis ukeh, ketemulah perampok. Hei wong gendeng, apa sing kok gawe? Tak peke. Nih mau dirampas.
Beliau jawab, jikalau kau merampas ini, rampaslah nyawaku dulu. Pandangan pandangan perampok mesti mengatakan iku barang yang berharga. Pada sebelum dibuka loh nggih, sebelum dibuka. Akhirnya terjadi apa? Royok-royokan. Kenalah yang namanya karung itu, dibukalah. Akhirnya dilihat oleh si rampok, ternyata tulisan-tulisan yang gak genah. Pada saat itu rampok mengatakan ini rosokan. Tapi bagi beliau Imam Ghazali ini adalah intan emas atau mutiara yang berharga. Artinya apa Pak? Ajaran dinul haq ketika disampaikan di tengah-tengah nurul iman ahli hijab, mereka mengatakan sampah itu sewajarnya. Tapi ketika itu disampaikan di tengah-tengah hakul iman, orang-orang yang sudah masuk di dalam dunia la ilaha illa anta, inilah intan mutiara. Akhirnya apa? Terjadilah namanya kitab Al-Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu ada beberapa persen membahas tentang tasawuf, ada beberapa persen tentang masalah fuqaha dan lain sebagainya. Itu sebagai gambaran aja. Jadi panganan sing sampean trimo malam ini itu buat Anda laksana makanan yang berharga, tapi belum tentu untuk orang lain yang belum sampai di sini mengatakan sama. Ada yang mengatakan bahwasanya itu makanan yang tidak ada arti, guna dan manfaat. Bapak Ibu kembali ke Yunus. Akhirnya Yunus masuklah dia dalam adab, dalam ujian Allah, dia dimakan oleh ikan hiu, ya dah. Akhirnya disitulah beliau bertobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anda yang ada di la ilaha illa anta itu oleh karena kita itu tiap saat dan waktu itu berbuat zalim pada Allah. Bentuk zalim saya adalah selalu mengeluh, selalu maitu pada Allah dalam setiap aktivitas. Akhirnya itu menjadi aghyar bagi diriku, gelaplah hatiku. Sehingga Nabi Yunus, mengapa dia gelap di dalamnya? Akhirnya dia mengatakan atau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita yang sudah berlaku sirul asrar, otomatis kita akan bisa mereview atau membuka lembaran yang dulu-dulu. Ternyata kita termasuk orang yang berbuat zalim pada Allah. Kata Rasulullah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau betul-betul melakukan hal itu, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampunimu dari segala kesalahan. Sebelumnya hatimu berselingkuh dengan hubbus syahwah, sebab innallaha ghafurur rahim. Okay. Jadi secara mursyid hakikat masih sampai 100 gak apa-apa, tapi secara mursyid thariqah setahu saya itu nggak boleh karena tidak ada matahari kembar. Lanjut.